faktanya ayam mereka itu menjadi pasar tradisional. Jika merujuk aturan pemerintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur tentang peternakan mandiri dan kesehatan hewan yang di dalamnya mencangkup soal budidaya, undang-undang itu telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang kemudian pasalnya diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka mau nggak mau agar ayamnya itu cepat terserap, dia juga memasarkan produknya di pasar-pasar tradisional. Sehingga segmen di pasar peternak mandiri ini bisa istilahnya bisa punya pasar tersendiri sehingga tidak habis bangkrut. Harga ayam di pasar tradisional sudah mulai merangkak naik. Namun nyatanya, hal tersebut tidak dinikmati oleh para peternak ayam mandiri saat ini. Terbukti banyak para peternak ayam mandiri yang saat ini harus gulung tikar. Benarkah hal ini terjadi karena adanya monopoli pasar dari perusahaan integrator besar? Ikuti penelusuran saya bersama tim Liputan Kuat Baca di episode Wellbeing kali ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, pertanggal 25 Oktober 2022, harga daging ayam ras segar di tingkat konsumen mulai merangkak naik, menyentuh kisaran harga Rp33.750 per kilogram. Namun nyatanya saat ini harga ayam di tingkat para peternak ayam mandiri masih anjlok pada kisaran harga Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Untuk mengetahui adanya monopoli harga jual ayam di pasar tradisional, tim investigasi Kuat Baca menelusuri salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Timur. Menurut pengakuan pedagang yang tim Kuat Baca temui, dirinya mengaku mendapat stok dagangannya bukan dari peternak mandiri. Disinyalir ayam tersebut berasal dari broker. Ibu, ayamnya berapaan? 30 ada, 40 ada. Ini kayaknya udah agak naik ya, Bu? Iya, 35. Oh, kemarin turun. Turun. Pantesan sekarang jadi mahalan. Iya. Yang kecil kemarin bisa nyampe 27, 26, sekarang udah 28 lagi. Ini tapi gede ya. Kok jadi naik sih, Bu? Kenapa, Bu? Enggak tahu ya. Udah kan enggak tahu, udah belanja aja. Nih, banyak kok gede-gede mau pakai berapa? Ambilnya banyak. Yang enggak. Tak kurangin Lagi dikit. bikin usaha kecil-kecilan, ayam-ayaman. Kemarin perasaan masih ada untungnya, sekarang kok jadi... Mau yang kecil yang gede? Yang gede aja. Apa? Ini dari mana Ibu tahu? Dari head. Ini. Head, apa tuh, Bu? Head? Ini pangkalannya head saya ngambil di situ dikirim ke sini. Itu dari peternak langsung. Enggak tahu ya di situ. Murahnya harga ayam di pasar tradisional disinyalir karena para integrator besar seperti PT Karoen Pokpan Indonesia serta PT Java Comfit Indonesia mulai menyuplai ayam ternaknya ke pasar-pasar tradisional. Perusahaan besar tersebut memiliki rantai pasok dari hulu ke hilir. Akibatnya mereka bisa mengendalikan harga pasar. Jadi barat pemain bertinju itu kita harus bertarung di dalam kelas yang berbeda. Anggap aja integrator itu kelas berat, kita hanya kelas ringan. Oke. Kenapa? Karena kita beli sapronak, beli anak ayam dari mereka, beli pakan dari mereka, beli obat dari mereka, dan mereka sudah mengambil margin.
Nah nanti panennya itu di dalam segmen yang sama. Jadi kita harus bertarung dengan mereka panennya. Nah, otomatis yang integrator ini kan modalnya lebih murah. Ya. Tapi kita harus bersaing di dalam pasar yang sama. Di dalam pasar tradisional yang sama. Sehingga semakin lama semakin ke sini itu peternakan mandiri itu semakin menyusut. Namun di sisi lain, PT Karoen Pokpan Indonesia membantah tudingan tersebut. Government Relation Karoen Pokpan Indonesia, Hendra Lukito, mengatakan perusahaan berkode saham CPIN itu telah mengembangkan jaringan pemasaran secara mandiri lewat retail modern seperti Freshmart, Yamiku, Kios Unggas, dan kawasan kios timur Indonesia. Gabungan Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional atau GOPAN tidak terima mentah-mentah pembelaan dari PT Karoen Pokpan Indonesia. Menurut GOPAN, para integrator besar menggunakan jasa broker untuk menyalurkan ayam-ayam potong mereka ke pasar tradisional. Serapan dia sendiri untuk olahan, untuk horeca, untuk dia sendiri ini relatif sedikit. Maka mau nggak mau agar ayamnya itu cepat terserap, dia juga memasarkan produknya di pasar-pasar tradisional. Penampungan itu harus ke pasar PT atau pasar tradisional yang notabene jumlahnya lebih banyak. Karena preferensi konsumen kita ini kan ayam yang segar. Jika jual ke broker katakanlah. Jika merujuk aturan pemerintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur tentang peternakan mandiri dan kesehatan hewan yang di dalamnya mencangkup soal budidaya, undang-undang itu telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang kemudian pasalnya diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui peraturan tersebut, para perusahaan integrator besar mulai boleh membudidaya. Hal inilah yang kemudian berdampak pada para peternak ayam mandiri yang makin tergerus. Faktanya ayam mereka itu menjadi pasar tradisional. Nah, untuk ya sebenarnya kan mereka tidak mungkin ya tidak salah ya, karena kan memang undang-undangnya memperbolehkan berbudidaya. Ya, untuk berbudidaya. Nah, cuman dari pihak peternak mandiri ini itu minta ke pemerintah untuk memisahkan segmen pasarnya. Jadi karena integrator atau perusahaan besar ini sudah punya modal yang besar, punya link yang luas, jadi harapan kita itu integrator atau perusahaan besar itu jangan main di pasar becek. Dia bisa ke RPA, ekspor atau untuk ke pengolahan. Sehingga segmen di pasar peternak mandiri ini bisa istilahnya bisa punya pasar tersendiri sehingga tidak habis bangkrut. Masalah terus bergelayut bak benang kusut. Para peternak ayam mandiri pun mendesak perlindungan dari pemerintah agar mampu bertahan di tengah situasi miris ini. Badan Pangan Nasional pun mengklaim jika pihaknya sudah menggelontorkan sejumlah kebijakan guna mengatasi masalah ini. Mulai dari harga acuan hingga penerapan live bird oleh para perusahaan BUMN dan perusahaan integrator besar. Tapi nampaknya kebijakan itu belum dirasa efektif oleh para peternak ayam mandiri. Untuk harga acuan ini adalah harga yang ditetapkan pemerintah. Prakteknya di lapangan itu kan harga itu hasil dari suplai dan demand. Ya.
Nah, karena supply ini berlebih, demandnya turun terus, otomatis harga yang terbentuk ini adalah bukan acuan yang dipakai, tapi berdasarkan penawaran dan permintaan. Penawarannya berlimpah, penawaran itu otomatis harga itu turun terus. Kelompok-kelompok saya, misalnya peternak-peternak di sekitar Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, tadi yang kecil Jawa Timur, mungkin sudah ada serapan-serapannya. Cuma jumlahnya, sehingga jumlahnya itu yang harus ditingkatkan. Perusahaan besar itu juga ogah-ogahan untuk nyerap. Ada memang beberapa perusahaan masih sedikit, tetapi ada juga para pelaku ini yang harus didorong-dorong dan cenderung nggak mau. Itu. Mencari solusi Ciamik pun mau tak mau menjadi sebuah keharusan bagi para peternak ayam mandiri untuk tetap mampu bertahan di masa-masa sulit. Hanya mereka yang mampu berinovasilah yang mampu kuat diterpa tantangan. Kita untuk mensiasati itu tadi, kita beternak di ring 1, kita mempertahankan produksi, dan kita mencoba ini yang kira-kira yang ukuran yang paling maksimal biar kita bisa untung itu berapa. Nah, kita kan ini ayam ini baru umur 36 atau 37, ini beratnya udah 2,8 kilo. Jadi harga sekarang yang beredar di lapangan ini ayam besar sama ayam kecil ini hampir sama harganya. Nah, kita bisa membesarkan ayam, tujuannya agar kalau rugi ini mengurangi kerugian, kalau untung memaksimalkan keuntungan. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, maju terus. Menjadi favorit masyarakat, komoditas ayam rentan terhadap praktik monopoli. Imbasnya, peternak rakyat kecil lah yang lagi-lagi harus menjadi korban para pemain besar. Dibutuhkan keseriusan peran pemerintah menciptakan persaingan sehat agar seluruh para peternak, terutama peternak rakyat, mampu mendapatkan keuntungan yang bersahabat. Bersama saya Prabawati Siningrum dan tim liputan Kuat Baca. Sampai ketemu lagi pada episode Wellbeing selanjutnya.